Coba deh kalian bayangin, kalian cuma dikasih waktu 512 hari. Waktu yang benar-benar singkat kan? Bahkan gak nyampe 2 tahun. Terus, bayangin kalau dalam waktu sesingkat itu, kalian harus memimpin sebuah negara dengan ratusan juta penduduk yang lagi ada di ambang kehancuran. Apa yang bisa kalian lakuin? Buat kebanyakan pemimpin, waktu segitu mungkin cuma cukup buat orientasi atau sekedar milih menteri kabinet. Tapi, angka 512 ini justru mewakili salah satu periode paling intens, paling dramatis, dan paling berdampak dalam sejarah modern kita, yaitu masa jabatan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, sekarang coba bandingin waktu 512 hari tadi sama angka yang satu ini, Rp17.000. Buat kalian yang udah cukup dewasa di tahun 1998, dengar angka ini pasti langsung ngebawa memori yang lumayan menegangkan. Ini adalah titik paling rendah, paling hancur dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pasca meledaknya krisis finansial Asia. Bayangin aja, mata uang kita kehilangan nilainya dengan sangat cepat, daya beli masyarakat lumpuh total, bisnis pada bangkrut bergelimpangan, dan kekacauan pecah di jalan-jalan. Waktu itu, taruhannya benar-benar nyawa sebuah negara. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Saya semangat banget bawa topik ini karena kita bakal bedah habis-habisan gimana sebuah negara yang udah benar-benar ada di pinggir jurang kehancuran, tiba-tiba berhasil putar balik. Kita bakal ngupas 2 pencapaian luar biasa dari kepresidenan B.J. Habibie yang super singkat ini. Kita bakal lihat gimana beliau nyelamatin ekonomi yang lagi terjun bebas, sekaligus secara bersamaan ngebangun fondasi demokrasi yang kita nikmatin sampai hari ini. Oke, biar gampang ikutinnya, peta jalan kita hari ini bakal ngelewatin 5 titik utama. Pertama, kita bahas krisis dan masa transisinya. Kedua, gimana cara menjinakkan nilai tukar rupiah. Ketiga, kebijakan independensi perbankan nasional. Keempat, proses membangun fondasi demokrasi baru. Dan yang terakhir, kita bakal merangkum warisan reformasi 512 hari ini. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, krisis dan masa transisi di tahun 1998. Kita harus narik waktu mundur ke hari-hari kelam di tahun 1998. Efek domino dari krisis finansial Asia yang meledak dari tahun 97 udah memicu gejolak sosial yang gak main-main di Indonesia. Demonstrasi ada di mana-mana, ekonomi lumpuh total, sampai terjadinya tragedi Trisakti. Setelah 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto akhirnya mundur. Dan otomatis, kekuasaan beserta beban krisis yang super berat itu jatuh seketika ke pundak wakilnya, B.J. Habibie. Negara kita lagi di ujung tanduk. Tapi yang bikin unik, Habibie ini kan bukan ekonom ya. Beliau itu insinyur, ahli aeronautika, pembuat pesawat kelas dunia. Jadi, pas beliau ngelihat ekonomi Indonesia yang lagi terjun bebas, beliau nggak pakai kacamata ekonomi konvensional. Beliau ngelihat krisis ini tuh persis kayak pesawat yang lagi ngalamin stall. Buat yang belum tahu, stall itu kondisi di mana pesawat tiba-tiba kehilangan daya angkat dengan hidung pesawat mendongak ke atas. Kalau nggak cepat dikendaliin, pesawat bakal jatuh anjur berkeping-keping. Dan buat beliau, solusinya bukan panik, tapi butuh stabilisasi aerodinamis yang benar-benar presisi. Nah, yang benar-benar menarik kalau kita lihat perbandingan datanya di sini, angka-angka ini nyeritain sebuah pemulihan yang drastis banget. Di tahun 1998, pertumbuhan ekonomi kita itu minus 13,33%. Gila kan? Itu benar-benar pendaratan darurat yang fatal. Tapi coba lihat di tahun 1999, ekonomi kita berhasil ditarik naik ke angka positif 0,79%. Tingkat kemiskinan juga mulai melandai. Dan yang paling berasa perubahannya, nilai tukar rupiah yang tadinya sempat nyentuh kepanikan di angka 17 ribuan per dolar AS, pelan-pelan menguat tajam ke level 6.500-an. Angka-angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas loh, ini benar-benar detak jantung sebuah negara yang berhasil dihidupkan lagi. Terus, gimana caranya? Ini bawa kita ke bagian kedua, menjinakkan nilai tukar rupiah. Pertanyaan terbesarnya kan, gimana sang insinyur pesawat ini narik tuas kemudi buat ngeluarin Indonesia dari posisi nukik yang mematikan tadi? Beliau ternyata ngegabungin pragmatisme ekonomi sama kebijakan publik yang super fokus. Ada 3 strategi taktis nih yang beliau sikat. Pertama, restrukturisasi perbankan besar-besaran. 4 bank pemerintah yang lagi sakit parah digabung jadi satu entitas baru yang jauh lebih sehat, yang sekarang kita kenal sebagai Bank Mandiri. Kedua, beliau nerapin kebijakan moneter yang ketat banget. Suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI dinaikin tinggi buat narik duit yang beredar di masyarakat. Dan ketiga, pengendalian harga bahan pokok. Di tengah krisis gila-gilaan, subsidi BBM dan listrik tetap dipertahanin. Malah, ada satu cerita menarik nih dari catatan sejarah. Di salah satu pidatonya waktu itu,
Beliau sampai nganjurin masyarakat buat puasa Senin Kamis demi menghemat pangan. Kedengarannya mungkin unik ya, tapi itu nunjukin seberapa nyatanya krisis dan keputusasaan yang dihadapi negara waktu itu. Lanjut ke bagian ketiga. Kebijakan independensi perbankan nasional. Ini adalah kunci strukturalnya. Ngebenerin bank rusak sama narik uang beredar itu ibarat nambah luka buat jangka pendek. Tapi pesawat ini butuh mesin baru biar nggak jatuh lagi di masa depan. Artinya butuh perombakan sistem. Jadi poin krusialnya ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Lewat UU ini pemerintah secara resmi ngelepas kendali kekuasaannya dari Bank Indonesia. Sebelumnya Bank Sentral itu gampang banget disetir sama kepentingan politik penguasa. Nah, dengan bikin BI jadi independen, pemerintah ngirim sinyal keras ke investor luar maupun dalam negeri bahwa mulai sekarang keuangan Indonesia diurus murni secara profesional tanpa campur tangan politik. Kepercayaan publik langsung balik. Inflasi yang tadinya nyekek berhasil ditekan dan perlahan suku bunga SBI yang tadinya sempat meroket gila-gilaan sampai 60% berhasil turun ke level belasan persen. Ini benar-benar sebuah game changer buat pemulihan ekonomi saat itu. Sekarang kita masuk ke paruh kedua cerita ini. Bagian keempat, membangun fondasi demokrasi baru. Yang bikin salut, di saat beliau lagi sibuk nambal ekonomi yang bocor sana-sini, perombakan sistem politik otoriter yang udah ngakar 32 tahun juga dieksekusi dengan kecepatan penuh. Penyelamatan ekonomi dan kebebasan sipil itu jalan barengan. Bayangin aja, cuma dalam hitungan bulan, beliau cabut SIUP. Jadi media dan pers bisa nulis tanpa takut dibridle lagi lewat UU Pers. Beliau juga berani misahin Polri dari tubuh militer ABRI, ngembaliin tentaran murni buat urusan pertahanan, bukan ngurusin politik praktis. Terus kekuasaan yang tadinya numpuk di Jakarta disebar ke daerah lewat Undang-Undang Otonomi Daerah. Nggak cuma itu, beliau juga ngasih abolisi alias penghapusan tuntutan pidana buat para tahanan politik masa lalu. Struktur otoritarian benar-benar dipreteli habis-habisan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, coba kita lihat gimana semua perubahan ini ngebangun momentum ke panggung demokrasi terbesar saat itu, Pemilu 1999. Kontrasnya sama zaman Orde Baru tuh kelihatan jelas banget. Pemilu 99 ini diurus sama KPU yang sepenuhnya independen, bukan lagi panitia titipan pemerintah. Ada 48 partai politik yang ikut bertarung, mewakili segala macam ideologi masyarakat, dan partisipasi pemilihnya pecah rekor, hampir nyentuh 90%. Asas luber jurdil itu benar-benar dipraktekkan. Dan ada satu presiden demokrasi yang luar biasa di sini. Pas akhir masa jabatannya, laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie itu ditolak oleh MPR lewat voting murni, 355 menolak dan 322 menerima. Apa respon beliau? Beliau nerima hasil itu dengan lapang dada dan mundur dari pencalonan presiden berikutnya. Beliau ngasih contoh nyata bahwa kekuasaan itu mutlak dikembaliin ke tangan rakyat. Tapi, tentu aja transformasi politik ini juga harus ngelewatin ujian diplomasi dan kemanusiaan yang sangat rumit. Di tahun 1999, pemerintah mengambil langkah besar dengan ngasih dua opsi buat masyarakat Timur-Timur, nerima otonomi khusus tetap barang Indonesia atau menolaknya. Proses panjang ini dijembatani lewat perjanjian sama Portugal dan diawasi langsung oleh PBB. Setelah masa kampanye yang panas, pemungutan suara akhirnya digelar tanggal 30 Agustus. Dan hasilnya yang keluar di awal September nunjukin kalau 78,5% suara sah memilih buat berpisah dan merdeka. Ini benar-benar sebuah keputusan historis yang difasilitasi oleh pemerintahan masa transisi saat itu dengan menjunjung hak penentuan nasib sendiri. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, warisan reformasi 512 hari. Kalau kita satuin semua potongan puzzle yang udah kita bahas dari tadi, mulai dari nyelamatin rupiah sampai ngebongkar rezim otoriter, kita bisa lihat makna sebenarnya dari 512 hari ini. Orang mungkin kenal B.J. Habibie cuma sebagai bapak teknologi atau si pembuat pesawat jenius. Tapi faktanya, literatur sejarah banyak yang nempatin beliau sebagai arsitek utama institusi demokrasi modern Indonesia. Beliau belajar banyak dari masa tinggalnya di Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Beliau paham banget kalau ngebangun ekonomi itu nggak akan jalan tanpa dibarengi kesetaraan, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil. Kekuasaan absolut warisan rezim lama yang jatuh ke tangannya justru dipakai buat nyerahin kembali kebebasan itu kepada rakyat. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan ini. 512 hari itu ibarat cuma kedipan mata dalam sejarah panjang sebuah negara. Tapi, setiap kali kalian baca berita kritis di media tanpa takut disensor, setiap kali kalian ngelihat inflasi dikelola secara profesional sama bank sentral yang independen, dan setiap kali kalian nyoblos di bilik suara dengan bebas dan rahasia,
Sadar nggak sih kalau kalian lagi ngejalanin sebuah sistem yang kerangkanya dibikin mati-matian cuma dalam waktu 512 hari itu? Pertanyaan buat kalian hari ini. Menurut kalian, seberapa besar sih kebebasan demokrasi dan institusi independen ini masih ngaruh ke kehidupan kalian sehari-hari sekarang? Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini, teruslah penasaran dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.